Oke, selamat pagi semuanya. Bersama saya lagi Jeki Telematik. Hari ini kita akan melakukan pemasangan 4 kamera di dalam bis. Ini bisnya 24 seat. Nanti kita view bisnya. Terus hari ini device-nya ini BSJ 4 channel. Ya. Nanti di sini pemasangan dibantu Mas Diki, Mas Indra sama Mas Andre di belakang. Kita lagi persiapan. Materialnya nanti menggunakan Monty ya untuk pengkabelannya, karena di sisi plafon atas tidak ada spare untuk penempatan kabel, maka kita menggunakan Monty. Mudah-mudahan cukup kuat untuk menahan kabelnya, karena kabelnya cukup banyak. Nanti kita QC juga setelah proses pemasangan. Oke, tahapan pemasangannya nanti mungkin seperti biasa, pengambilan arus dulu. Setelah pengambilan arus, mencari arus, lalu proses peletakan kameranya. Karena ini 4 channel, posisi kameranya yang satu mengarah ke jalan tentunya ya, jalan driver. Terus yang kedua mungkin ke drivernya ya, seperti itu. Yang ketiga mungkin nanti menyesuaikan dengan keinginan customer, mau di mana tata letaknya, mau di dekat pintu atau mengarah ke tempat duduk belakang atau tengah, nanti kita menyesuaikan dengan dimensi belakang. Nah, jadi ini busnya guys ya, PWI Z-Look sebutnya ya, seat 24 nih. Cuaca hari ini cukup panas, jadi banyak keringat yang keluar. Oke, jadi bisa. BSD tuh ini kamera utamanya nanti mengarah ke jalan, pasangnya kayak gini, tempel teman-teman di kaca depan. Nah, ini kameranya akan nyorot ke jalan. Terus ini kamera yang nyorot ke driver. Ini ada ininya nggak? AI-nya, Andre? Ada DMS-nya ternyata teman-teman. Nah, ini nanti akan ada driver behavior-nya ya, seperti apa, mungkin sama dengan Precision biasa atau JC400D kamera. Nah, ini kamera yang di tengah nanti yang akan ditempel di plafon buat nyorot semua kursi penumpang. Ya, ini berwarna Mas Andre. Ya, berwarna ya. Jadi full color. Terus satu lagi mana tadi, Indra, buat kamera ini di belakang? Ya udah, nanti saya tunjukkan ya setelah pemasangan. Oke, di sini masih teman-teman persiapan semuanya ya. Mas Diki sedang cari arus. Ya, pemasangan arusnya nanti saya videokan. Nah, ini tadi guys kamera yang akan ditempatkan untuk view ke belakang. Nanti kita akan cek cara pemasangannya dan penempelannya seperti apa. Gimana Mas Diki nih? Udah beres cari arusnya Mas Diki? Aman, Pak. Aman. Amannya gimana, jelasin dong. Aman, ini udah tinggal lagi di setel doang. Tinggal setel arus ya teman-teman. Pak Diki udah berhasil. Tadi bagi tugas kita nih, Mas Andre sedang sedang cari penempatan, Mas Diki lagi cari arus. Kita guys, jadi ini masih persiapan. Jadi gimana Mas Andre nih? Sekarang ngapain dulu nih? Lagi kira-kira pemasangannya, penempatan kameranya di mana aja. Terus
jalurnya kemana aja supaya safety mungkin, sekuat mungkin, sama mungkin. Bentar. Lagi apa ini Indra nih? Lepas-lepas lem dari tadi nih. Sedang memasang Taimon. Taimon itu untuk apa sih sebenarnya? Taimon itu untuk menata jalur kabel yang tidak ada tempatnya. Jadi kita harus, cara cepatnya kita susun Taimon supaya ada jalur untuk menyalurkan kabel dari depan ke belakang tanpa banyak bongkar bagian dashboard pada kendaraan. Gimana sih triksnya biar Taimon itu kuat gitu, nggak gampang lepas? Triknya kalau yang saya pakai sih, saya mengganti perekat yang ada pada Taimon. Contohnya seperti ini yang sebelum, ini yang sesudah, mengganti perekatnya menggunakan 3M VHB. 3M VHB very high bond, tapi yang original ya guys. Oke, jadi seperti tadi yang dijelaskan Mas Indra, kalau untuk perekatan Taimon itu kita seperti ini. Ini originalnya bawaan dari tokonya, dan kita update menggunakan PHB 3M original. Ini spek otomotif, jadi perekatannya, daya rekatnya itu sangat kuat teman-teman. Tapi tetap kita harus bersihin dulu kacanya, ya. Jangan sampai ada embun, jangan sampai ada debu. Ini lebih kencang dari habisnya. Oke, jadi ini lagi proses peletakan kamera nih guys, teman-teman. Nah, ini yang kotak ini, ya. Ini kamera utamanya, nanti yang akan nyerok ke jalan seperti yang tadi dijelaskan. Ini Mas Andre lagi tetap perapian kabel, Mas Diki juga lagi lagi perapian jalur arus, ya. Oke guys, jadi ini posisi kamera sudah ditentukan, yang tempatnya di belakang. Kita dengan Mas Indra ya. Nah, sini guys posisinya. Nah, ini dengan Mas Indra peletakan kamera keempat nih buat nyorot ke jalan belakang. Jadi kalau ada distract atau gangguan dari kendaraan lain yang lewat belakang itu terrecord juga. Nah, di sini jalur kabelnya lewat pinggir nih. Nah, sini nih. Nah, sampai depan. Nah, Pak Diki juga lagi bersihin tuh. Rapiin kabel. Ya. Yuk. Kamera ketiga ya, yang nyorot ke penumpang. Tadi udah preview sedikit dan udah sampai belakang tergambar, tercapture, cuma resolusinya memang agak patah-patah, tapi nanti kita cek di laptop biar lebih keren. Itu kamera utamanya, itu BMS-nya sudah diletakin bentar. Guys. Nah, itu yang saya tunjukin. Oke. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa di MEP Mac isi ya, biar lebih jelas. Oke, jadi ini preview kamera depan guys. Mas Andra bisa jelasin ini gimana? Ini kita lagi Pointing ya? cari pointing yang pas. Jadi seperti ini kalibrasi kamera atau pointing kamera, menentukan sudut kemiringan apakah dia sudah lurus atau tidak, ya, menggunakan apps tersendiri. Oke, jadi kalau nginsapa channel ini lumayan capek guys. Capeknya itu bukan fisik tapi lebih ke arah mikirnya, posisi kameranya harus di mana, udah ditempel di situ, harus tetap di pointing lagi, cari sudut-sudut yang memang pas, biar nanti pada saat digunakan oleh customer juga bisa nyaman dilihatnya, dengan enak juga, dan semua dapat gitu. Tapi memang tadi dengan customer itu ada diskusi sedikit dari mereka, sebenarnya inginnya ada 2 kamera di dalam kabin bis ini yang bisa menyorot di depan ke tengah, karena dia asumsikan di tengahnya itu nggak akan dapat ya. Tapi ada kepentingan juga terkait KNKT, keselamatan berkendara ya, dari sisi driver. Jadi kamera yang mengarah ke jalan lewat belakang sama ke depan juga harus ada. Jadi memang minimalnya
harapannya dari customer itu bisa 5 titik ya, satu ke depan, dua kamera keduanya bisa mengarah ke depan yang ngambil gambarnya dari depan, terus kamera ketiganya bisa di tengah yang mengarah ke penumpang belakang, terus kamera keempatnya bisa ke driver ya buat ngecek drivernya seperti apa, terus kamera kelimanya bisa menyorot ke jalan. Jadi harapan customer itu sebenarnya seperti itu teman-teman guys. Mungkin bisa jadi inputan untuk teman-teman produk develop lagi hardware yang bisa mensupport kebutuhan customer. Cuman ini kebetulan karena 24 seat jadinya sebenarnya dapat gambarnya tapi kurang jelas. Tapi kalau bayangin bisnya yang 48 mungkin 40-an seat ke atas itu nggak akan clear. Jadi memang bagusnya ada spek yang di atas 4 kamera, 5 kamera minimalnya. Nah, instalasi BSD juga itu kita ada toolsnya, apps-nya sendiri bawaan dari pabrikannya. Jadi kita connect via WiFi ke alatnya dan di sini kita bisa lihat posisi kamera yang udah kita pasang. Jadi pointingnya menggunakan ini guys. Ya, belum nyambung dengan TAG F Mac isi, belum nyambung dengan web SMS. Jadi ini lokal, apps-nya pakai Android. Ya, ini kita bisa cek channel 1 seperti apa. Muncul kan? Nah, channel 1-nya seperti apa. Ini dilihat langsung di sisi teknis ini. Terus channel 2-nya seperti apa. Nah, ini channel 2-nya nih. Ya, yang mengarah ke jalan ini perlu kalibrasi lagi nanti, ya. Selepas pemasangan semua selesai, itu nanti perlu kalibrasi lagi. Nah, ini channel 3 yang menyorot ke penumpang semuanya. Nah, ini channel 4 nih. Ya. Jadi masih banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, ini video yang lewat belakang tuh. Ya, clear nggak jelas tapi nanti mungkin saya screen record biar hasilnya lebih oke. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan, jalur kabel, pengambilan arus, posisi kamera, kekuatan kamera, itu jangan sampai bisa lepas karena kalau bis itu getarannya luar biasa, nggak seperti mobil passenger yang mungkin getaran mesinnya nggak berasa, cuman bis ketika di starter itu langsung getarannya luar biasa sehingga kalau hanya dipasangin monti double tip yang biasa itu pasti terlepas. Ya, seperti itu guys. Ini masih proses pemasangan, kita sudah hampir 2 jam dari jam setengah 10 hampir 2 jam ya. Jadi memang prosesnya agak lama karena tadi juga harus menentukan posisi di awal. Ternyata setelah menentukan posisi juga banyak tidak sesuai. Jadi perubahannya asalnya mau di sini ternyata maju ke depan, maju ke pinggir, dari pinggir maju ke tengah. Ada 3 kali perubahan karena memang ini hardware baru, kita harus tetap menyesuaikan, adaptasi lagi. Dapatnya di mana nih nanti ya, setelah ini mungkin teman-teman yang lain ketika mengerjakan unit yang lain juga bisa lebih cepat karena sudah tahu oh ini previewnya di sini dapat. Oke, BSD itu setelah selesai pasang kita kalibrasi. Nah, jadi sekarang lagi proses kalibrasi nih ya Mas Andre sama Mas Diki. Kalibrasinya ukur panjang, lebar dari kendaraan ini ya guys. Ini ngambil sudut tengah, ngambil panjangnya, terus ngambil setengah dari ketinggian kamera, ini harus diukur ya. Terus moncong ya dari dashboard nanti moncong ya berapa. Ini sampai pengukuran. Cuacanya cukup panas guys ya. Setelah selesai pasang apa namanya, nah ini apa Mas Andre, ngukur apa nih? Ini dari poros roda belakang sampai poros roda depan. Poros dari roda belakang sampai roda depan. Oke. Jadi banyak sekali kalibrasi yang harus dilakukan karena ada fitur ADAS-nya ya. Oke, pemasangan sudah selesai. Ini kamera yang mengarah, kedua kamera yang mengarah ke depan sama ke belakang. Kamera driver sedang di silent sama Pak Andre ya. Sudah selesai semuanya. Kamera keempat juga ada di belakang ya. Bentar saya tunjukkan.
sebentar. Nah, ini kamera keempatnya. Ya, kenapa nggak di tengah? Karena ada stiker pariwisata ini, jadi view-nya nggak dapat tadi, ya, terblokir. Jadi agak di samping, tapi nanti kameranya bisa di setel mengarah ke ke jalan. Nanti previewnya saya capture di videonya. Oke, jadi tadi kita udah lihat dari awal sampai akhir. Jadi begitu teman-teman cara pemasangan BSJ, dimana memang cukup repot. Ada kalibrasi juga yang mengukur jarak antara mobil yang akan dideteksi dengan ADAS. Jadi memang banyak variabel yang harus kita siapkan. Ini satu unit aja kita selesai sekitar kita tadi kepotong sholat Jumat sama istirahat jam setengah, sekitar 4 sampai 5 jam. Ini kita pengerjaan 3 orang di sini ya, karena kita masih baru, belum terbiasa, jadi masih mencari posisi yang tepat, jalur yang tepat, dan memang membutuhkan pengalaman agar pemasangan BSJ 4 channelnya bisa cepat ya. Tetap setelah selesai pemasangan, tim teknis juga merapikan kembali alat-alat yang digunakan, yang sebelumnya digunakan ya. Pastikan memang tidak ada sampah yang tertinggal ya, kondisi tetap seperti sedia kala unit kendaraan sebelum dipasang. Biar nanti nggak dikomplain tentunya sama customer ya. Oke, ini tim McKinsey ya. Jadi untuk teman-teman yang ngebutuhin layanan kamera untuk transportasinya, bisa kontak atau kirim komen di YouTube channel ini. Nanti saya kontak ya. Oke guys, jadi itu tadi videonya, cara-caranya. Jadi nanti saksikan video berikutnya ya, pemasangan 3 kamera di mana, Andre? Di truk ya, yang hari Rabu. Oh, di truk. Di truk ya. Nanti kita ada produk baru, hardware baru, Owen ya Mas Andre ya. Pakai Owen 3 channel. ada fitur Ya, ADAS, ada fitur ADAS dan DMS. Outdoor juga ada. Outdoor enggak, dia di belakang aja. Oke, dia pengen nyalur ke belakang. Nanti saksikan video berikutnya ya. Sampai jumpa di Jeki Telemat.